Moga Pak Saneta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Akan saya gunakan untuk menyampaikan tentang Bumdes Maju Mandiri Kelurahan Bejiharjo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya BPKP dari pusat dan juga dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga dari Dinas Perpanjang se-Indonesia. Saya sampai tidak hafal ya, saking panjangnya. Iya, ini panjang terus. Dinas Terpanjang yang telah memfasilitasi acara pada siang hari ini. Harapan kami mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini nanti banyak memberikan manfaat khususnya bagi Bumdes Maju Mandiri dan umumnya bagi seluruh Bumdes di Indonesia. Harapan kami bahwa apa yang dilakukan oleh BPKP ini nanti mampu untuk bisa membaca kondisi Bumdes secara real seluruh Indonesia. Kita perkenalkan untuk Bumdes Maju Mandiri itu letaknya di Kelurahan Bejiharjo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami berdiri tanggal 16 Desember tahun 2016. Di awal pembentukan sebelum dibuat perdes tentang pendirian Bumdes di desa kami memang membuat tim terlebih dahulu. Pada saat itu desa membuat tim perumus namanya, karena jumlahnya 21 disebut dengan tim 21. Tugas tim itu diminta dari pemerintah desa untuk mengkaji apa saja potensi lokal desa Bejiharjo, juga mempelajari kemanapun Bumdes yang bisa diambil ilmunya untuk diambil, disaring dan nanti ditelurkan menjadi satu draft untuk membuat draft perdes, draft ADART. Setelah jadi draft, semua draft itu diserahkan ke pemerintah desa. Pemerintah desa itu didiskusikan musdes itu dengan BPD. Setelah matang baru dibawa ke musyawarah desa, sehingga apa yang ditelurkan di dalam perdes dan ADART itu menjadi kesepakatan dari seluruh warga desa, sehingga tidak menimbulkan masalah. Nah, pada awal berdirinya kami itu diserai 5 unit usaha. Dan dalam hal itu sudah benar-benar tercantum dan sudah dikaji dengan matang unit-unit usaha itu untuk bisa menjadi unit usaha Bumdes. Nah, di awalnya kita diserai mengelola wisata, mengelola pasar desa, mengelola persewaan, mengelola pengelolaan sampah dan juga simpan pinjam. Nah, dalam perkembangannya karena banyak prospek yang bisa dikelola oleh Bumdes, maka diadakan perubahan perdes dan ADART, sehingga pada saat ini kami mengelola 7 unit usaha. Ini sekali lagi karena dalam analisis potensi lokal desa yang diselenggarakan oleh tim dan sudah diusahakan desa itu tercatat ada 19 potensi lokal yang ditemukan, tetapi baru di awal diserahkan 5. Terus sekarang ini kami mengelola 7 unit usaha. Yang 7 unit usaha itu yang pertama kita mengelola wisata, ya. Yang kedua kita mengelola pengelolaan sampah, juga simpan pinjam. Kita perdagangan juga ada, pasar dan persewaan itu menjadi 1 unit usaha. Terus event organizer, yang terakhir itu Bejiharjo Edupark. Ya. Perlu kita berikan penjelasan singkat dari masing-masing sebagai gambaran kenapa kita memilih wisata
untuk dikelola oleh BUMDes karena di kawasan kami itu merupakan unggulan yang pertama yang ada di Desa Bejarjo. Kami memiliki 7 objek wisata alam. Yang alam itu 7 objek, banyak sekali objek-objek yang ada di Kelurahan Bejarjo. Sehingga karena itu melibatkan 2.005 orang yang bekerja di wisata, maka itu disepakati menjadi unit usahanya BUMDes. Sekali lagi, yang bekerja di unit wisata itu tercatat 2.005 orang dan itu terdiri dari 223 pemandu wisata, sehingga banyak sekali. Belum pada pedagang yang belum kita perhitungkan pada data tersebut. Yang kedua, kita mengelola juga pengelolaan sampah karena untuk menjamin kawasan wisata itu bersih dari sampah dan juga kawasan di Desa Bejarjo juga diharapkan nanti bersih. Kami juga mengelola sampah. Nah, bisnis proses yang kami lakukan di situ itu kita mengambil sampah dari pelanggan sampah baik di kawasan wisata maupun di pedagang maupun juga di rumah tangga yang membutuhkan layanan. Terus untuk pengembangannya kita kerjasama dengan Fakultas Teknik Kimia UGM. Nah, tetapi kalau di wisata tadi kita kerjasama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul dan juga 11 kelompok yang ada di desa ini. Nah, di samping bisnis proses untuk pengambilan sampah yang iuran dari masyarakat, kami juga mengembangkan pengolahan sampah itu untuk pupuk organik. Kita sudah memiliki merek sendiri, itu Cetro Organik. Itu merek yang kita miliki walaupun belum berkembang baik, tapi kami berusaha penuh karena tiap saat kita kerjasama dengan Fakultas Teknik Kimia UGM untuk pengembangannya. Yang ketiga, dalam hal pengelolaan pasar desa dan persewaan, kalau pasar desa itu memang kita mendapatkan uang dari retribusi pedagang, siapapun yang berdagang tiap sekali dagang, baik itu biaya kebersihan, penerangan dan juga untuk masuk ke pendapatan BUMDes, ini tiap saat kita mintai iuran 4.000 per dagang. Sedangkan siapapun yang belanja di pasar pada saat itu kita menarik parkir itu sebesar Rp1.000 sekali parkir. Nah, iya, bukan tiap pagi, tiap sekali dagang. Kalau dia tidak dagang ya tidak. Ya, tiap dagang saja. Nah, karena pedagang desa itu kan belum tentu tiap hari dagang. Nah, kapan saja dagang kita mintai untuk beriuran dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, sedangkan untuk persewaan yang kami kelola itu karena potensi di Desa Beja itu banyak tanah khas desa di pinggir jalan yang strategis. Itu dari dana desa pada saat itu digunakan sebagian untuk membangun kios-kios di pinggir jalan. Nah, setelah kios-kios jadi, pengelolaannya diserahkan ke BUMDes. Nah, terus kita tidak menggunakan satupun kios itu, tetapi justru kita sewakan pada masyarakat untuk mendorong ekonomi masyarakat desa yang tidak punya tempat strategis untuk usaha. Biarkan beliau-beliau itu punya usaha di pinggir jalan strategis, karena di tempat kami tiap hari pengunjung ke desa itu sangat banyak. Tidak banyak lagi, tapi saya nilai sangat banyak, sehingga prospek. Nah, baik itu tanah yang mungkin dia pengennya mendirikan bangunan sendiri untuk disewa, maupun kios maupun los itu yang diserahkan ada 82 titik yang diserahkan ke kami untuk dikelola. Seluruh tanah yang sudah diserahkan dikelola BUMDes itu lebih 5 hektar di desa kami. Memang kebersamaan kami bersama BPD dan pemerintah desa itu saya akui luar biasa, kompak sekali untuk bagaimana mendorong kemajuan BUMDes. Sedangkan untuk yang keempat, kita juga mengelola event organizer EO. Kenapa? Karena tiap saat itu kami dikunjungi dari berbagai daerah untuk belajar BUMDes, belajar pemerintahan desa, melihat kondisi real
kemajuan desa, karena di desa kami memiliki 12 status desa yang mungkin jarang dimiliki oleh desa-desa yang lain. Itu 12 status itu menjadi prestasi desa kami yang sebagai modal untuk kemajuan berikutnya. Ini kita tiap saat ada kunjungan. Nah, agar kunjungan itu menjadikan berkah bagi semua pihak, maka kami sudah kita kelola dengan model EO. Sehingga di situ sudah ada SOP-nya, sehingga tidak menimbulkan kericuhan, tapi justru menimbulkan berkah dan pendapatan besar bagi BUMDes Maju Mandiri. Nah, yang kelima, kita juga mengelola perdagangan. Perdagangan yang kita kelola itu memang kita menjual produk-produk unggulan masyarakat desa. Nah, unggulan produk desa Besiharjo ini yang tercatat di tempat kami itu ada 17 item. Ada 17 item dan kami memasarkannya melalui marketplace. Nanti kalau ibu mau beli, harapan saya harus beli, biar tahu betul apakah benar. Kalau tidak beli nggak bisa buktikan. Ya, realnya harus beli, klik aja Maju Mandiri BUMDes Smart. Klik nanti saya kirim. Iya, karena kami juga kerjasama dengan Leon Parcel. Jadi di situ juga melayani Leon Parcel. Nanti pengirimannya cepat pakai pesawat. Maju Mandiri BUMDes Smart. Ya, itu juga bantuan dari Kementerian Desa. Aplikasi itu Gunung Kidul kebetulan yang dapat kayak Jogja yang dapat itu Maju Mandiri. Kita pada saat corona kemarin didampingi bagaimana cara membuat pasar online, didampingi 6 bulan nggak salah, terus dihadiahi satu marketplace yang luar biasa kita gunakan untuk memasarkan produk unggulan. Nah, dalam hal untuk bagaimana mengangkat produk unggulan, kami juga kerjasama dengan Fakultas Ekonomi UGM, kita juga kerjasama dengan Fakultas Peternakan UGM. Kita karena di Desa Besiharjo itu banyak unggulan yang kita bisa angkat, tetapi yang kita sepakati bersama, kita mengangkat produk unggulan olahan daging sapi. Kenapa dipilih itu? Karena keluarga kami itu sebagian besar dulu penjual bakso. Ya, jadi sebagian besar kalau ditanya buat bakso itu sudah biasa, enggak barang asing. Dan sapi yang ada di desa kami itu tercatat di tahun 2020 ada 3.576 sapi, banyak sekali. Nah, dan disepakati karena bakso itu dijual basah belum bisa, maka yang pertama disepakati adalah bakso goreng. Nah, untuk mendapatkan kesamaan persepsi dalam hal itu, maka pada tahun 2019 kita adakan lomba. Dari seluruh kelompok yang membuat bakso goreng kita undang semua, kita biayai. Itu ada yang daftar 40, kita adakan lomba. Nah, setelah diadakan lomba, kita undang dari Ketua PKK Gunung Kidul, kita undang ahli dari UGN, kita undang ahli makanan juga untuk menjadi penilai di situ. Sehingga nanti ditemukan itu satu bakso goreng yang rasanya paling enak. Nah, yang rasanya paling enak itu kita jadikan standar produk bakso di Besiharjo. Nah, standar itu kita miliki BUMDes, standarnya kita miliki BUMDes, sehingga resepnya yang kita minta untuk membuat itu berdasarkan standar itu untuk memperbaiki produk, ya kualitas produk. Sedangkan untuk memperbaiki packagingnya, karena kita juga mendapatkan pembinaan kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi DIY. Sana itu ada branding mengangkat produk unggulan berbasis gotong royong atau global gotong royong tetrapreneur. Nah, itu tiap saat didampingi di situ, sehingga kita juga memiliki packaging yang bagus dan juga kita urus PIRT halalnya juga, sehingga standar untuk packaging itu sudah memenuhi syarat mutlak untuk bisa ekspor dan sudah bisa ekspor. Nah, itu difasilitasi dari G2RT Provinsi DIY karena brandingnya DIY itu G2RT untuk mengangkat produk unggulan berbasis gotong royong. Nah, sehingga produk-produk yang ada di desa-desa itu bisa diangkat dan difasilitasi oleh provinsi DIY. Nah, ini untuk perdagangnya model seperti itu. Nah, selanjutnya
kita juga mengelola Bejiarjo Edupak. Bejiarjo Edupak itu awalnya kita memiliki konsep kemitraan murni, jadi konsep usaha kemitraan murni yang kerjasamanya antara BUMDes kerjasama dengan seluruh kelompok usaha di pedesaan. Nah itu kita buat satu yang ngurusi itu kelompok usaha ekonomi masyarakat desa KUMED. Nah itu setelah itu konsep jadi, kita harus memastikan bahwa konsep kemitraan itu harus bisa berlaku dengan baik, karena banyak pelatihan ataupun yang lain itu biasanya bisa memproduksi tidak bisa menjual. Nah sehingga kita juga mengadakan kerjasama lagi dengan Asosiasi Perjalanan Pariwisata Indonesia atau ASPERWI untuk menjamin bahwa kemitraan itu nanti ada yang membeli, memastikan bahwa itu untuk membeli. Nah karena kemitraan kita itu untuk mengembangkan potensi yang ada di Bejiarjo, kita membuat Bejiarjo Edupak itu untuk tempat edukasi, baik itu edukasi pertanian, karena di tempat kami itu banyak kelompok pertanian yang bagus dan maju, ada 20 kelompok tani. Terus juga kita untuk edukasi peternakan, karena di tempat kami itu unggulannya peternak sapi dan banyak kelompok sapi yang ada di Bejiarjo. Perikanan juga karena separuh di desa kami itu banyak air dan juga banyak kelompok pertanian. Dan juga yang paling heboh untuk di Jogja, di tempat kami itu digunakan untuk camping ground. Sekolah-sekolah itu pilihnya ke Bejiarjo Edupak. Nah, merasa dari sekolah-sekolah itu kalau camping di Bejiarjo Edupak milik BUMDes Maju Mandiri ini setara fasilitas lengkap. Dari sisi keamanan anak-anak itu dijamin aman karena lingkungannya ramah anak. Apalagi di Bejiarjo itu salah satunya dari predikat itu desa layak anak. Jadi dijamin keamanannya di lingkungan kami untuk menyelenggarakan itu, dan jauh dari resiko bencana maupun resiko banjir dan sebagainya, sehingga aman sekali. Jadi melalui media ini harapan kami nanti juga ini menjadi media bahwa memberitahukan pada semua pihak bahwa kalau kemah yang layak untuk anak-anak ya di Bejiarjo Edupak. Nah saking bagusnya konsep itu, maka Kementerian Desa melalui pengajuan melalui Dinas PMD Gunung Kidul ini disepakati semua diajukan dan memperoleh fasilitasi pendanaan dari Kementerian Desa sebesar 1.340.000.000 di tahun 2019. Fasilitasnya untuk membangun itu, untuk membangun Bejiarjo Edupak. Nah, sehingga itu menjadi layak. Nah, tanah yang kita gunakan itu tanah kas desa yang sudah pengelolaannya diserahkan ke BUMDes Maju Mandiri. Nah, ini untuk usaha-usaha yang kami kelola di BUMDes Maju Mandiri. Selanjutnya dari pengelolaan SDM, kami menyelenggarakan usaha itu memang profesional. Kami dari awal memang selalu tegas bahwa kita mengelola BUMDes itu layaknya perusahaan yang profesional. Saya tidak mau itu asal jalan, tidak mau. Itu kita kelola profesional sehingga kita menerapkan manajemen juga manajemen perusahaan yang murni. Jadi tiap hari jam kerja kita temukan juga peraturannya ya peraturan untuk perusahaan, sehingga baik itu sistem gaji, sistem honor dan juga jaminan ketenaga kerjaan kita jalankan dengan baik. Jadi BUMDes kami memang dari pengurus, pegawai semuanya sudah kita berikan layak gaji untuk penyelenggaraannya, dan juga untuk menjamin bahwa beliau-beliau pengurus dan pegawai itu merasa benar-benar dilindungi pekerjaannya. Kita memang kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, baik itu kita jamin asuransi kecelakaan kerjanya, kematiannya, terus jaminan hari tua dan juga jaminan pensiun ini kita bayarkan tiap bulan, kita tidak memotong gaji mereka tiap bulan, sehingga BUMDes itu bertanggung jawab penuh untuk menjamin mereka dalam hal agar tenang dalam bekerja. Karena kami merasa bahwa
BUMDes itu kalau hanya sekedar jalan, nanti tenaga kerjanya yang handal tidak akan kita peroleh dan tidak akan mungkin bisa maju karena hanya dijalankan penting jalan. Bagi kami itu menjadi prinsip. Mudah-mudahan ini nanti mendapatkan masukan dari BPKP sehingga kami lebih baik lagi. Ini. Terus untuk sistem pelaporannya kami jalankan tiap bulan sesuai SOP, itu paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. Ini semua manajer dan juga bendara harus sudah memasukkan laporan keuangan secara lengkap. Untuk bulanan itu paling tidak laporan kas, juga laba rugi kita ketahui, terus juga untuk neraca sudah ada. Ini tiap bulan. Tapi kalau dalam laporan akhir tahun memang kita sudah sampai dengan arus kas. Ini yang kita jalankan dan insya Allah semua dokumen yang kita jalankan untuk pelaporan itu memenuhi standar akuntansi dan kita memang menjalankannya dengan cara manual. Saya belum berani menjalankan dengan aplikasi karena sampai saat ini aplikasi yang kami nilai ini belum berani untuk saya terapkan di tempat kami. Ya, saya bilang belum berani, saya tidak menilai ulang. Ya. Belum berani. Di samping aplikasi itu memerlukan SDM yang cukup handal dengan IT, kita akui itu. Kita juga membutuhkan barang bukti langsung tiap hari yang harus saya cek tiap hari, itu harus saya ketahui. Karena peredaran uang tiap hari kan cukup lumayan tinggi dan kalau aplikasi itu masih bisa dimodifikasi, tapi itu bukti otentik lokal itu sulit untuk diketahui langsung. Nah, dan perlu diketahui juga bahwa aplikasi di desa-desa itu belum tentu bisa dijalankan dengan baik, mengingat untuk blank spot di suatu daerah itu masih cukup tinggi. Nah, dan memang kita sudah pernah mencoba beberapa aplikasi, ini bagus juga. Tapi kita akui mungkin dari SDM kami yang belum memenuhi kriteria itu atau aplikasinya yang perlu disesuaikan dengan BUMDes. Ini jika ada aplikasi yang mau diuji cobakan secara gratis di BUMDes Maju Mandiri, sangat kami tunggu. Saya ulang, diuji cobakan secara gratis. Kalau membeli kami tidak mau. Kalau BPKP gratis Pak? Boleh. Dari siapapun, saya sangat menghargai dan sangat terima kasih jika nanti BUMDes kami dijadikan untuk tempat uji coba dan didampingi secara gratis, itu terima kasih. Ya, ini masukan mungkin belum ya. Besok berikan aplikasi pada kami untuk disampaikan. Nah, selanjutnya yang terakhir kami untuk pembayaran pajak memang kami lakukan tertib dari awal. Pajak pertama kalau kita menggunakan yang dulu menggunakan PP23 itu kita bayarkan secara tertib karena dulu tiap bulan bisa kita laporkan untuk seberapa omset yang harus kita hitung dan 0,5% yang kita jalankan untuk dibayarkan pajak. Nah, tiap bulan, tiap akhir tahun kita laporkan dengan baik, SPT-nya juga baik. Untuk pajak daerah kami juga sangat tertib, bahkan 2 tahun berturut-turut, 2 tahun kemarin 2020, 2021 kami mendapatkan penghargaan pembayar pajak terbaik tertertib tertinggi di bidang hiburan di Gunung Kidul yang diserahkan langsung oleh Bupati Gunung Kidul, sehingga kami tertib untuk pembayaran pajak. Nah, sebagai rekomendasi, karena pada saat ini kami mendapatkan surat langsung dari Pratama. Ini kami memulai dari 2022 untuk membayar pajak berdasarkan PPh 25. Ya, ini kami memang cukup terkejut. Kenapa? Karena peningkatan di situ harus kita bayarkan 11,5% dari keuntungan, dan perencanaan kami di awal yang sudah disepakati dalam musyawarah desa, kenaikan pajak itu luar biasa. Dari perhitungan kami itu kenaikannya sekitar 10
kali lipat dari yang harus kita bayarkan model dulu. Nah, sehingga ini kami aturkan pada BPKP, mumpung ketemu, ini mewakili teman-teman seluruh Indonesia, mohon perhatian serius karena BUMDes ini tidak sebagus yang kita harapkan dulu, apalagi terdampak dari COVID. Ini luar biasa. Baru mau merangkak pajaknya sudah naik. Ini bukan kami menolak pajak. Kami sangat senang karena bisa mengusahakan dengan baik dan mendapatkan keuntungan. Tapi minimal itu ada peraturan khusus yang memungkinkan bisa mengatur pajak BUMDes yang mungkin lebih ringan. Syukur kalau harus dijalankan seperti itu ada penundaan, mungkin ada keringanan selama 2 atau 3 tahun sampai BUMDes itu bisa berjalan. Ini benar-benar setelah COVID ini, karena saya ada di grup di mana-mana orang BUMDes, ini merasakan sekali keluhan mereka. Dan mereka memang mengharapkan di bidang pajak itu tidak ada yang menolak, sama sekali tidak ada yang menolak pajak. Hanya mohon perhatian, pasca COVID ini ada kebijakan khusus, mungkin ada butir regulasi yang memfokuskan peringanan pajak. Ya, baik itu diringankan atau dikecilkan atau ditunda beberapa tahun. Ini saya kira kalau ini dilakukan, ini negara tidak akan rugi karena benar-benar memperhatikan kondisi pendorong ekonomi masyarakat desa, dan kami ini yang benar-benar ada di lapangan menjalankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Itu aja yang kami aturkan. Banyak kekurangan yang minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.